Ya, baik. Terima kasih Pak Ferdinand untuk doanya yang memberikan kita kekuatan ya untuk kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu, nanti pola ujiannya mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian di hari Sabtu maupun hari Senin kemarin. Jadi nanti kita akan ada di dalam ruangan ujian, jadi tidak semua ya, jadi sesuai dengan yang ada di jadwal, Bapak Ibu akan dipindahkan secara otomatis oleh admin untuk bergabung bersama saya dengan Ibu Uce. Lalu Bapak Ibu polanya adalah kami akan langsung memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi bidang studi, materi lanjutan atau advance material, ada materi HOTS, ada juga literasi numerasi, dan pengintegrasian teknologi pedagogi, konten, dan knowledge dalam perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Dan waktu kita bagi satu peserta itu 30 menit karena saya dan Ibu Uce, sehingga kami berdua mendapatkan bagian 15-15 menit untuk menguji Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ada di tempat yang memang jaringannya bisa stabil dan baik ya untuk terhubung di dalam Zoom meeting ini, sehingga segala hal teknis yang sebenarnya kita bisa eliminir ya, itu tidak membuang waktu kita, apalagi nanti membuat konsentrasi Bapak Ibu buyar ya kalau tiba-tiba terputus. Yang berikut lagi Bapak Ibu, tolong kondisikan tempat di mana Bapak Ibu ada saat ini supaya pada saat kita ada dalam suasana ujian tidak mengganggu ya, dan Bapak Ibu dapat mendengar, terhubung dengan baik dengan saya maupun dengan Ibu Uce. Ya, mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya silakan Ibu Uce untuk menyampaikan Ibu peserta. Kepada Ibu di sini. Ya, terima kasih Ibu Trasli. Untuk Bapak Ibu, sudah disampaikan tadi bahwa nanti kita akan langsung dengan mencoba melihat kembali sejauh mana Bapak Ibu telah menyelesaikan seluruh perangkat, dan di dalam Bapak Ibu menyusun perangkat yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi, tentu ada hal-hal yang tadi sudah disampaikan juga, dan bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan hal-hal penting berkaitan dengan TPEK, kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian barangkali juga mengintegrasikan model-model pembelajaran yang pada prinsipnya didasarkan pada permasalahan yang sudah Bapak Ibu identifikasi, kemudian Bapak Ibu kemudian telah menentukannya. Nah, mungkin itu menjadi hal penting juga di dalam kita nanti bersama-sama melihat sejauh mana Bapak Ibu tepat memilih permasalahan dan kemudian merangkainya di dalam sebuah perangkat utuh pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang perlu untuk ditekankan kembali kaitan dengan permasalahan ya, bahwa memang di dalam rencana aksi yang sudah dikerjakan pun kita mendahulunya dengan permasalahan, sehingga bagaimana sampai Bapak Ibu memilih dan menentukannya itu juga menjadi hal penting. Mungkin itu tambahan, kita langsung mulai saja Ibu Tresli untuk memanfaatkan waktu yang ada. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, ya baik. Terima kasih Ibu Uce. Ya, kita berpindah ke ruang ujian. Bagi peserta yang pertama, Ibu Adelina ada, nanti akan diarahkan oleh Pak Admin.
Recording in progress. Selamat sore, Pak Valerianus. Ya, masih semangat ya Pak ya. Baik, Ibu Uce, mohon maaf Ibu Uce mungkin bisa duluan menguji Pak Valerianus. Oke, Ibu Trasli. Bapak Valerianus dipanggil apa ini Bapak? Ya, dipanggil Pak Valerianus ya. Agak sedikit rumit ya, panjang tapi tidak apa-apa. Baik, Bapak sehari-hari bertugas di kelas rendah atau tinggi, Pak? Kelas rendah ya. Oke, perangkat yang Bapak susun menyesuaikan dengan kelas di mana Pak Valerianus berada atau oke, baik. Ya, kaitan dengan apa yang sudah Pak Valerianus buat, kira-kira bagaimana cara Pak Valerianus untuk lakukan untuk mengidentifikasi masalah itu seperti apa, Pak? Apa yang Pak lakukan? Oke, kira-kira berapa banyak yang berhasil Pak Valerianus identifikasi dalam ada 8? Boleh disebutkan beberapa di antaranya? Oke, 8 hal yang sudah diidentifikasi, kemudian Bapak melakukan eksplorasi ya, kira-kira dari masalah-masalah yang sudah teridentifikasi itu dieksplorasi penyebab masalahnya ya. Kemudian apa yang Pak temukan sebagai penyebabnya? Oh, kalau misalnya rendahnya masalah matematika itu bukan penyebab. Mungkin hal apa yang menyebabkan sampai rendahnya hasil belajar? Ya, guru kurang memanfaatkan media belajar. Ya, artinya yang akan Pak gunakan sebagai solusi adalah kaitan dengan media ya. Oke. Apakah Pak kemudian menyebutkannya di dalam rencana aksi? Oke. Kita coba lihat ya di dalam RPP yang Pak buat. Di bagian identitas itu kan sebenarnya diarahkan untuk menggambarkan masalah yang sudah berhasil diidentifikasi, yang sudah dieksplorasi penyebab masalahnya, kemudian sudah ditentukan solusinya, kemudian sudah diklarifikasi lagi, melakukan eksplorasi untuk solusinya, kemudian sudah ditetapkan, namun tidak terkait di dalam di dalam identitas rencana aksi yang Pak Valerianus buat ini. Harusnya dimasukkan ya di bagian identitas permasalahannya. Itu sudah Pak Valerianus buat atau belum? Kalau sudah,
kalau saya lihat di sini rupanya belum ada tertulis, sehingga kita juga tidak tahu kira-kira masalah apa yang akan dipecahkan melalui rencana aksi yang akan dilakukan. Harus dituliskan, Pak. Maksudnya tidak hanya disebutkan, tapi harus dituliskan. Ya, jadi sebelum ke tema dan subtema itu, permasalahan sudah harus disebutkan. Apa permasalahannya, Pak Valerianus? Guru kurang menggunakan media pembelajaran. Ya. Nanti kita akan lihat apakah itu sinkron ya dengan yang Pak Valerianus akan buat sebagai pemecahan solusi. Nah, ternyata di dalam kompetensi dasar yang digambarkan lalu ada indikator ya, ada indikator yang sudah disampaikan di sini. Kita lihat kaitan dengan bahasa Indonesia, kemudian matematika, ya bahasa Indonesia dan matematika. Ada kurang lebih 2 indikator untuk menjawab kompetensi dasar di bahasa Indonesia, yaitu menemukan dan menirukan. Ya. Kira-kira peranan, nanti kita akan lihat ya peranan media ya untuk menjawab, menemukan dan menirukan itu seperti apa pada kompetensi atau muatan bahasa Indonesia. Kemudian matematika itu ada 3 muatan di situ ya, ada 2 muatan untuk kognitifnya dan 1 muatan untuk psikomotor. Ya, di sini ada dituliskan menjelaskan. Menjelaskan ini C3 atau C2, Pak? Ya, C3. Lalu C2-nya apa, Pak? Ya, jadi nanti perbaikan ya, disesuaikan kembali ya. Jadi menjelaskan itu C2. Tapi bukan berarti C2 dan C3-nya diperbaiki. Kalau boleh diubah lagi atau disesuaikan lagi kata kerja operasionalnya ini. Dari menjelaskan kita dorong ke higher order thinking skills. Kira-kira diganti dengan kata apa, Pak, yang bisa? Memerinci. Memerinci itu sama dengan menguraikan. Ya, ini untuk menentukan nilai tempat bilangan dan angka, dan 3 angka. Wah, ini banyak juga ya, Pak ya. Digabungkan jadi satu ya, menentukan nilai tempat bilangan dan angka, dan 3 angka dengan menggunakan biji asam dan kubus satuan. Ya, kalau Pak menggunakan memerinci kira-kira pasti tidak ya? Kalau misalnya memerinci dengan menggunakan biji asam dan kubus satuan. Cara menentukan, ya. Ya, nanti silakan disesuaikan kembali, Pak ya. Silakan disesuaikan kembali untuk bisa menjawab atau menaikkan kemampuan berpikir anak. Nah, sekarang kita coba lihat dari 5 indikator, rupanya belum semua indikator itu terjawab karena hanya ada 3 di sini. 3 saja yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Artinya masih ada indikator yang belum terangkum dalam pelajaran ya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin pemahamannya jadi hampir semua
kurang lebih tadi dari awal sampai Pak Valerianus ini hampir semua tidak memuat secara utuh tujuan pembelajaran ya, karena pikirannya adalah nanti akan dimuat nanti akan dituliskan lagi di pertemuan berikut ya. Padahal kan kita diminta itu untuk melakukan suatu rencana aksi utuh. Jadi nanti di dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, apakah di-split menjadi 2 pertemuan, tidak menjadi persoalan, tetapi keutuhan dari pencapaian tujuan pembelajaran didasarkan pada indikator harus utuh dituliskan. Begitu ya Pak Marianus. Jadi Pak Valerianus nanti mohon disesuaikan kembali, termasuk untuk seluruh teman-teman yang tadi sudah lebih dahulu menyampaikan rencana aksinya yang memang rasanya tidak lengkap karena ketika kita menyusun rencana atau perangkat ini diharapkan bahwa seluruh kompetensi itu harus terjawab begitu. Nanti mau dibagi ke beberapa pertemuan silahkan. Andai kata kalau misalkan satu pertemuan itu bisa kita selesaikan, ya maka seluruh tahapan dari proses pembelajaran itu harus secara utuh juga kita lakukan. Kalau misalnya muatannya banyak, maka akan bisa kita split menjadi pertemuan. Tapi untuk indikator, tujuan, bahkan sampai evaluasi itu harus lengkap, Pak ya. Mohon ini dilakukan penyesuaian. Nah, sekarang kita coba lihat untuk pertemuan pertama. Nah, di sini karakternya, tapi tidak ada penjelasan untuk materinya apa ya, Pak ya. Setelah tujuan, langsung karakter, langsung masuk ke kegiatan pembelajaran. Maksudnya ini mesti disesuaikan dengan keseragaman penyusunan perangkat ya kalau boleh. Karena kan sebelum kita masuk ke langkah-langkah, minimal materi-materinya, kemudian model, pendekatan model, metode, itu sudah harus disebutkan. Nah, justru itu Pak. Sebaiknya itu disebutkan terlebih dahulu. Ya, misalnya ini sumber dan media pembelajaran, media, materi pembelajaran, kemudian baru masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Setelah langkah-langkah pembelajaran, ya kemudian dilakukan proses penilaian. Ya, begitu ya Pak. Mohon dilakukan penyesuaian supaya bisa disesuaikan dengan teman-teman lainnya. Kemudian ini kaitan dengan pendekatan tadi, ada pendekatan TIPEC ya yang sudah disebutkan. Nah, kita coba lihat bahwa pendekatan TIPEC juga menjadi hal yang harus disebutkan di sini. Tapi yang di sini hanya pendekatan scientific learning saja ya Pak ya. Ya, perlu sementara di dalam langkah pembelajaran kalau saya lihat tadi di bagian awal itu ada dituliskan tentang TIPEC ya, di tengah-tengah juga ada. Ini adalah langkah belajar. Misalnya rangkaian itu disebutkan tentang TIPEC, tapi Pak tidak menuliskan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan selain saintifik adalah pendekatan TIPEC. Itu perlu ditambahkan. Kemudian sinkronisasi juga dalam menuliskan supaya seragam. Kalau kemarin itu kami arahkan kepada Bapak Ibu pada saat pendampingan, kalau boleh menulis itu mulai dengan pendekatan, karena secara keseluruhan memang pendekatan itu akan menjawab secara holistik apa yang akan kita sampaikan. Kemudian pada teknis-teknis tertentu, misalkan di bagian inti pembelajaran kita tambahkan model untuk memperkuat atau menjawab apa yang menjadi masalah kita. Sehingga runtutannya adalah menuliskan mulai dari pendekatan, model, metode, baru keterampilan. Kalau misalkan ada tambahan keterampilan itu kan. Jadi ini kan Pak tulisnya model, pendekatan, baru metode ya, nanti mungkin bisa dapat disesuaikan lagi Pak. Ya, kemudian Pak, mungkin perlu untuk kami sampaikan juga kaitan dengan rencana aksi.
di dalam perangkat pembelajaran yang Pak susun, selain rencana aksi, apalagi yang Pak kembangkan? Apa yang Pak kembangkan lagi selain rencana aksi atau RPP? Mm-mm. Oke, itu saja. Tidak ada yang lain. Ya, kutip soal. Sebelum itu, sebelum evaluasi mungkin ada lagi. Ya, harus ada bahan ajarnya, harus ada apa lagi, Pak? LKPD-nya, medianya. Nah, ini kan kaitan dengan media ya. Bagaimana Pak menyinkronkan antara penggunaan media? Maksudnya karena kan dianggap bahwa tadi medianya yang kurang digunakan, sementara model yang Pak pilih adalah ini PBL ya. Itu bagaimana caranya Pak untuk menyandingkan kebutuhan penggunaan media dan PBL? Di bagian mana nanti Pak akan mencoba memecahkan masalah media? Ya, itu ada di langkah apa dari PBL, Pak? Bagian inti, tahapan apa dari PBL yang ada kaitannya dengan mendemonstrasikan media tadi? Orientasi masalah langsung dengan mendemonstrasikan ya. Ya baik, nanti secara detailnya akan dilanjutkan oleh Bu Tresli, sudah 15 menit, saya kembali. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Uce, Pak Valerian. Ya, Pak siap, masih siap, semangat untuk diuji. Ya, baik, Pak, saya tanya dulu, model yang mau diterapkan dalam rencana aksi ini apa ya, Pak ya? Model apa ya? Model pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi kita jangan mengulang-ulang ya. Jadi kalau model pembelajaran berbasis masalah. Kalau model PBL ya, jangan kita tambahkan model pembelajaran PBL karena PBL itu sudah pembelajaran berbasis masalah ya atau problem based learning. Jadi kalau mau sampaikan saya gunakan model PBL Ibu atau saya gunakan model berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah gitu ya Pak ya. Baik, jangan kita buat pembelajarannya. Baik, Pak Valerianus kalau menggunakan model PBL berarti Pak sangat paham ya sintaks dalam model PBL. Ada berapa Pak Valerianus sintaks PBL? 5. Apa saja ya Pak ya? Apa lagi? Ya. Ya, itu Pak baca di mana ya yang seperti itu? Karena saya lihat Pak RPP ini bukan model PBL nih. Ini sepertinya model pembelajaran lain yang dipakai. Karena saya lihat di sini tahap 1 pemberian rangsangan, kedua identifikasi, ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan data, kelima pembuktian, dan keenam menarik kesimpulan. Tadi Pak bilang ke saya sintaksnya ada 5. Di sini ada. Ini model apa sebenarnya yang dipakai oleh Pak Valerianus? Model PBL kah atau ini model discovery ini? Pak Valerianus.
mohon klarifikasinya dulu Pak. Karena kalau Pak tidak memahami PBL ya bagaimana nanti di kegiatan itu model itu nampak kan? Gitu. Tadi Pak bilang 5 ya. Saya coba lihat di kegiatan intinya kok ada 6 tahapan itu. Ini model apa yang Pak adopsi di dalam kegiatan inti ini Pak? Jangan bilang maaf itu saya keliru, setidaknya mungkin keliru itu berulang ya. Pasti Pak punya alasan. Nah, saya minta alasan itu. Halo Pak Valerianus, yang benar. Ini pakai model apa dia? Pak mau menerapkan model yang mana? Karena kalau kita lihat PBL, tadi Pak bilang sintaksnya ada 5. Tapi dalam kegiatan Bapak ini ada 6 tahapan atau 6 sintaks ini. Bisa diklarifikasi kok Pak? Silakan Pak. Ya, Pak Valerianus masih mau diuji kok atau cukup sudah? Sepertinya Pak tidak fit ini. Saya lihat dari Pak kami ini ya verifikasi dan kami mau tahu pemahaman Bapak berkaitan dengan rencana aksi ini. Jadi silakan Pak. LKPD. Nah, LKPD ini ya di sini tentu kita sudah bisa lihat ya LKPD yang sudah Pak buka ini di sini ada seratusan puluhan satuan ya. Di sini masalahnya apa dulu Pak? Karena tidak terlihat di dalam RPP. Masalahnya apa Pak? Oh iya, di sini kan ada 2 muatan ya Pak ya. Ada 2 muatan pembelajaran untuk LKPD yang bahasa di mana ya Pak ya? Kok tidak terlihat nih LKPD? Oh tidak bisa Pak, ini tematik, mana fokusnya pada matematika bagaimana, nanti PPL-nya bagaimana. Walaupun masalahnya itu ada pada matematika, tapi di dalam aktivitas pembelajaran kan tematik Pak, tidak bisa dia menjadi muatan mata pelajaran ya, kecuali itu di kelas tinggi. Ini kan di kelas rendah, ya Pak ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya Pak Vale, tambahkan LKPD-nya ya untuk muatan yang satu lagi. Yang berikut lagi Pak Vale berkaitan dengan soal evaluasi ya, kisi-kisi soal. Sudah dikerjakan Pak? Sudah ya? Ya, saya lihat Pak punya kisi-kisi soal ini masih lots ya Pak, masih lots ya, masih di sini menemukan ya indikator soal, disajikan teks dan sebagainya, lalu memerinci disajikan teks juga, tapi level kognitifnya di level kognitif C3 ini Pak. Karena memang kalau kita lihat Pak punya IPK itu memang masih IPK-nya lot Pak. Jadi nanti kalau Pak perbaiki bisa disampaikan ke saya nanti contoh ya Pak ya untuk indikator dari KD merinci. Pak harus melihat satu indikator yang di bawah level KD gitu. Nah, kalau merinci ini ada di C3, harus melihat yang di bawah C3 gitu ya untuk penanaman konsep.
Nah, setelah itu Pak melihat lagi IPK yang selevel dengan KD. Jadi kalau KD-nya di C3, Pak lihat kata kerja operasional yang ada di C3. Tapi tidak berhenti di situ, Pak Vale. Dia harus naik lagi gitu ya, satu level di atas KD. Sehingga terlihat hotsnya. Kalau ini kan tidak. Indikatornya hanya satu, yaitu menemukan gitu. Nah, menemukan itu masih ada di kognitif yang eh, rendah itu ya Pak ya, masih ada di level kognitif 2 itu gitu. Nah, sehingga evaluasinya ini terlihat sekali Pak, kalau materi yang nanti akan Pak sampaikan kepada anak-anak ini belum menggiring mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, Pak punya waktu untuk menyesuaikan ini ya Pak ya, supaya kita selesai dari pelatihan ini, kita bisa menjadi sebagai apa ya, dengan teman-teman yang memang belum punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Artinya ada yang membedakan kita dengan mereka ya Pak ya. Nah, supaya Pak juga sampaikan bahwa kita membuat KD membuat IPK selama ini keliru, harusnya seperti ini gitu. Dari KD kita menyusun tujuan pembelajaran, lalu soal evaluasi itu menjawab tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan inti Pak ya, langkah-langkah pembelajaran ini saya belum melihat model PBL itu. Jadi contoh ya, untuk sintaks yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Aktivitasnya apa? Mungkin Pak menyajikan video ya yang berkaitan dengan materi, lalu di situ ada pertanyaan ya, anak dapat menjawab. Lalu yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar. Mereka dibagi dalam kelompok ya. Nah, satu kelompok itu beranggotakan 4 atau 5 orang. Lalu yang ketiga membimbing penyelidikan, apa yang Bapak lakukan dalam aktivitas ini, mungkin pemberian LKPD gitu. Lalu dibimbing untuk mereka ada dalam kerja kelompok. Lalu yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mereka bisa untuk mempresentasikan lembar kerja peserta yang sudah mereka kerjakan. Lalu kelima, menganalisis dan mengevaluasi itu dilakukan oleh guru bersama-sama dengan peserta didik. Gitu ya Pak Vale ya. Jadi saya lihat belum terlihat, tolong diperbaiki. Baik, saya rasa cukup ya Pak Vale. Iya, Pak Valerianus bisa meninggalkan ruangan ujian.